Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi. Adapun anggota kelompok kami ialah sebagai berikut. Topik pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai relasi, kemudian mengenai fungsi, dan yang terakhir mengenai penerapan relasi dan fungsi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu relasi. Teori relasi. Relasi biner antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Contohnya bisa kita lihat di mana P dengan anggotanya 2, 3, dan 4 dan Q dengan anggotanya 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ elemen R, jika P habis dibagi Q, maka kita peroleh relasinya yaitu 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Masuk ke representasi relasi. Yang pertama ada diagram panah. Kemudian yang kedua ada tabel. Yang ketiga ada matriks. Yang keempat ada graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan setiap terurut dinyatakan dengan busur. Jika A, B elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Contohnya, R di sini direpresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Pembahasan yang ketiga yaitu relasi inverse. Misalkan, R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R ini dilambangkan dengan R pangkat min 1. R pangkat min 1 adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P dengan QP elemen R pangkat min 1 jika Q adalah kelipatan dari P. Jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, bisa kita lihat hasilnya sebagai berikut. Maka, matriks yang merepresentasikan relasi R inverse, misalkan N, diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks M yang bisa kita lihat pada layar. Pembahasan yang keempat yaitu mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan yang terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Selanjutnya, komposisi relasi. Contoh, misalkan R, 12, 16, 24, 34, 36, 38 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Dan S, 2U, 4S, 4T, 6T, 8U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Maka komposisi relasi R dan S adalah, jika direpresentasikan oleh diagram panah akan seperti ini. Jadi dari 1, 2, 2 ke U. Selanjutnya 1, 6, 6 ke T, dan seterusnya. Jadi komposisi relasi R dan S adalah 1U, 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, dan 3U. Selanjutnya sifat-sifat relasi. Yang pertama refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA elemen dari R untuk setiap A elemen dari himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen dari himpunan A sedemikian sehingga AA bukan elemen dari relasi R. Kedua, ada setangkup dan telak setangkup. Jika relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika untuk semua AB elemen dari himpunan A, jika AB elemen dari R, maka BA juga elemen dari R. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika AB merupakan elemen dari R sedemikian sehingga BA bukan elemen dari R. Relasi R pada himpunan A disebut telak setangkup jika untuk semua AB elemen dari himpunan A, AB elemen dari relasi R, dan BA elemen dari relasi R hanya jika A sama dengan B. Relasi R pada himpunan A tidak telak setangkup jika ada elemen berbeda dari A dan B sedemikian sehingga AB elemen dari R dan BA elemen dari R. Yang ketiga, menghantar. Relasi pada himpunan A disebut menghantar jika AB elemen dari R dan BC elemen dari R, maka AC elemen dari R untuk A, BC elemen dari himpunan A. Misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R 21, 31, 41, 42, 43 yang merupakan bersifat menghantar.
Selanjutnya, relasi kesetaraan. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Contohnya, misalkan nama mahasiswa, nilai mata kuliah, umur ditabelkan seperti gambar di samping. Nah, karena huruf pertama nama mahasiswa berlainan, maka didefinisikan X, A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Selanjutnya, buat relasi dari X ke X berdasarkan nilai mahasiswa sebagai berikut. Relasi R dari X ke X ini relasi R-nya. Perhatikan R refleksif karena AA, BB, sampai di terakhir JJ. R simetri karena AG, GA, semua pasangan bolak-baliknya anggota R. R transitif karena AG, GJ, AC dari anggota R. Jadi, relasi R dari X ke X berdasarkan nilai mahasiswa adalah relasi ekivalen. Selanjutnya, yang kedua adalah fungsi. Misalkan A dan B merupakan himpunan, maka relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. A disebut daerah asal, dan dari F dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Jadi fungsi adalah relasi yang khusus yang mana tiap elemen di dalam himpunan A digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Selanjutnya ada jenis fungsi. Yang pertama, fungsi 1 ke 1. Fungsi F dikatakan 1 ke 1 jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi ini tidak ada memiliki bayangan yang sama dari himpunan A. Yang kedua, fungsi pada atau onto. Fungsi F dikatakan dipetakan pada atau onto jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Himpunan A-nya tetap satu bayangan, tetapi himpunan A bisa ke himpunan B dengan mempunyai dua atau lebih bayangan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya ada mengenai fungsi inverse. Singkatnya, fungsi inverse itu merupakan balikan dari suatu fungsi. Fungsi bijektif itu sering dinamakan juga fungsi yang invertible, yang artinya dapat dibalikan atau mempunyai inverse. Sedangkan kalau fungsi yang tidak punya inverse disebut not invertible. Contoh, di sini kita mempunyai fungsi 1 ke A, 2 ke B, dan 3 ke C. Nah, fungsi ini merupakan fungsi bijektif sehingga kita bisa mencari inverse-nya, yaitu kita tinggal balikan saja dari yang asalnya 1 ke A menjadi A ke 1. Untuk contoh selanjutnya, diketahui sebuah fungsi fx, x sama 2. Nah, kita mau menentukan inverse fungsinya. Jadi untuk yang pertama kita ubah dulu fx-nya itu menjadi y. Kemudian kita pindah ruaskan, itu si X ini akan menjadi inverse dari fungsi tersebut. Selanjutnya di sini ada komposisi dari dua fungsi. Nah, misalkan ada sebuah fungsi A ke B dan B ke C. Nah, komposisinya itu dinotasikan dengan f of G. Itu diberikan fungsi G yang memetakan dari A ke B dan fungsi F itu yang memetakan dari B ke C. Ditanyakan fungsi komposisi dari A ke C. Untuk mudahnya kita buat terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Kan diketahui di soal dari A ke B itu dihubungkan dengan fungsi G dan B ke C itu dihubungkan dengan fungsi F. Nah, kita lihat di sini dari fungsi G itu ada dari 1 ke A, maka kita bisa gambarkan garis dari 1 ke A. Sedangkan untuk yang di fungsi F itu ada dari A ke U. Kita juga akan memetakan dari A ke U. Nah, sehingga nanti hasilnya itu F of G itu merupakan dari 1 ke U. Ini ada fungsi khusus yaitu floor dan ceiling. Bisa dianalogikannya floor itu kan lantai, jadi lantai itu berada di bawah. Jadi kita bisa membulatkan si bilangan itu ke bawahnya. Ceiling yang merupakan kebalikan dari floor. Jadi kita bisa membulatkan nilai itu ke yang lebih besar. Kemudian ada fungsi khusus modulo. Nah, modulo itu merupakan sisa hasil bagi. Ini ada contoh soal 25 modulo 7 itu hasilnya 4. Kenapa bisa 4? Penerapan relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari relasi terlebih dahulu. Relasi itu kan merupakan hubungan antara dua set objek. Yang misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering memiliki relasi antara manusia. Nah, misalnya itu ada set manusia A dan set manusia B. Fungsi itu kan merupakan jenis relasi yang khusus gitu, di mana setiap anggota dari satu set memiliki tepat satu pasangan dalam set lainnya. Untuk contoh sederhana dari fungsi itu adalah fungsi pemetaan antara nama dan nomor telepon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.